Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Idris dengan NIM 23602016. Adapun judul materi saya yaitu dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Adapun 4 pokok pembahasan. Yang pertama, penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, tantangan penegakan hukum. Yang ketiga, penegakan hukum yang berkeadilan. Yang keempat, harapan penegakan hukum di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu penegakan hukum di Indonesia. Kemudiannya, reformasi penegakan hukum harus dilaksanakan melalui pendekatan sistem hukum Suprapno Martopusimo, mengidentifikasikan sistem hukum sebagai satu kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari badan tersebut. Menurut Lawrence Mann, semua sistem hukum terdiri dari 3 hal. Yang pertama, subsistem badan hukum. Yang kedua, subsistem struktural hukum. Dan yang terakhir, subsistem lembaga budaya hukum. Subsistem badan hukum mencakup hal-hal hukum termasuk peraturan hukum, struktural hukum, menyangkut kewenangan lembaga penegak hukum, lembaga staf, dan sedangkan budaya hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat. Ketiga, faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di masyarakat atau negara dan bekerja sama untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dalam penegakan hukum pidana. Secara realitas, penegakan hukum di Indonesia masih belum berhasil, sehingga ada kekhawatiran yang besar. Isu penegakan hukum selain cenderung dinamis dalam internal, dinamis antara aspek hukum yang diinginkan atau ideal dengan aspek penerapan hukum yang sebenarnya lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini tercermin dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum terpecahkan, salah satunya maraknya korupsi. Fakta ini berbeda dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Indonesia sendiri dan syarat penyimpanan hukum menurut undang-undang tidak sepenuhnya memproduksi transformasi peristiwa konkret yang akan terjadi di masa depan. Aturan normatif ini dapat memperluas cakupannya jika peraturan tidak secara memadai jawab kebutuhan untuk mengklarifikasikan suatu peristiwa tertentu. Lembaga penegak hukum Indonesia masih tinggi. Salah satunya adalah pembangunan keadilan prosedural sebagai acuan proses penegakan hukum, karena lembaga penegak hukum masih didefinisikan sebagai lembaga penegak hukum murni. Wajah hukum Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Dampak globalisasi sebagai akibat kemajuan pengetahuan dan teknologi telah mengubah upaya pembangunan Indonesia. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan masyarakat hukum. Yang pertama, sistem peradilan dianggap rendah, independensi, dan adil. Yang kedua, dokumentasi hukum yang tidak memadai yang mencerminkan keadilan sosial. Yang ketiga, ketidaksepakatan perempuan. Keempat, masih ada eksploitasi hukum. Yang kelima, lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Yang keenam, kurangnya kontrol komprehensif atas penegakan hukum.
bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilindungi. Strategi legislatif tradisional diperlukan dan lembaga negara yang harus membuat undang-undang, pemerintah dan aparat penegak hukum memainkan peran mutlak dalam menentukan ke arah mana hukum akan bertumbuh di Indonesia. Pada lembaga peradilan dan keadilan sosial semakin besar dalam masyarakat melalui putusan-putusan peradilan untuk memenuhi aspirasi, tuntutan dan dinamika masyarakat. Aparat penegak hukum didorong untuk meningkatkan kualitas manusia. Hal ini terus tercermin dalam sikap kejujuran, kebenaran, keadilan, wibawa dan tanggung jawab atas perilaku keteladanan. Pembahasan yang ketiga yaitu penegak hukum yang berkeadilan. Secara otomatis, tujuan hukum mencakup tiga hal yaitu keadilan, kepastian, pemanfaatan hukum. Dapat dikatakan bahwa keadilan adalah tujuan universal yang utama. Keadilan merupakan konsep yang abstrak, tetapi konsep keadilan mencakup perlindungan, hak kesetaraan kepentingannya, terdiri depan hukum dan prinsip proporsi, antara kepentingan individu dan masyarakat yang bersifat abstrak. Keadilan tidak selalu lahir dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh mood sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma masyarakat lainnya. Oleh karena itu, keadilan juga bersifat dinamis yang mungkin tidak diperhatikan dalam hukum positif. Konsep yang mendukung nilai keadilan sebenarnya sudah menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tertuang dalam Pancasila. Hal ini terdapat dalam Analia keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah landasan filosofi pandangan hidup dasar negara, sumber sistem hukum Indonesia menggerakkan hukum Indonesia. Pancasila merupakan dasar penentuan pembangunan hukum di Indonesia. Terdekat nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama, hukum yang bukan hanya tentang perlindungan dan pemerintahan. Yang kedua, hukum mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukanlah salah satunya tujuan, namun pemasyarakatan tertentu dari undang-undang. Yang ketiga, hukum berasal dari rakyat dan termasuk sifat kenyataan. Yang keempat, hukum adalah ekspansi moral dan moral yang tinggi, baik dalam bentuk peraturan maupun dalam pelaksanaannya seperti yang diajarkan dalam ajaran agama dan adat istiadat masyarakat kita. Nilai-nilai inilah yang harus diamalkan dalam realitas penegakan hukum Indonesia yang diamalkan menurut ajaran agama dan adat istiadat masyarakat Indonesia, selalu bertumpu pada tujuan perundang-undangan Indonesia. Tujuan hukum itu sendiri yaitu terciptanya keadilan dalam masyarakat, namun realita dalam praktek penegakan hukum senantiasa merujuk pada peninggalan rasa keadilan. Ketidakadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum, ketidakhormatan pada hukum, ketidakpercayaan pada hukum, serta adanya penyalahgunaan hukum. Merujuk pada uraian di atas, tidaknya secara konsep yang perlu mewujudkan dalam mengatasi dinamika penegak hukum di Indonesia demi mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Antara lain, penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh perangkat negara, adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak, aparatur penegak hukum yang profesional, penegak hukum yang berdasarkan prinsip keadilan, kemajuan dan perlindungan hak
ketiganya. Yang kedua, substansi hukum, yaitu dalam pengertian bahwa dia itu isi dari hukum itu sendiri. Artinya, isi hukum tersebut harus merupakan suatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, budaya hukum, yaitu terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Dari segi material atau substansi hukum, pembenahan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi penata hukum baru yang terjadinya globalisasi hukum, namun juga adaptasi terhadap mekanisme baru dalam sistem pemerintahan, khususnya berkaitan dengan otonomi daerah. Misalnya, kemungkinan berlaku ketentuan-ketentuan hukum adat setempat bagi hubungan-hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu. Dari segi materi atau substansi hukumnya, pembenahan perlu dilakukan tidak hanya mencakup kemungkinan mengadopsi perangkat hukum baru yang terjadinya globalisasi hukum, namun juga mengadaptasi terhadap paradigma baru dalam sistem pemerintahan, khususnya berkaitan dengan otonomi daerah. Misalnya, hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Pembenahan materi atau substansi hukum tersebut bisa dilaksanakan melalui 3 alternatif sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum baru untuk hal-hal yang sama sekali belum diatur. Yang kedua, melakukan transformasi dari ketentuan-ketentuan hukum internasional menjadi ketentuan hukum nasional melalui instrumen pengesahan atau ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait. Yang ketiga, memodifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan membutuhkan untuk yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu harapan penegak hukum. Di bidang legislasi dibutuhkan keberanian untuk beranjak dari lembaga penegak hukum ke hukum prosesif, dari pola pikir hukum yang asli guna mewujudkan hukum yang substansif. Sistem hukum Indonesia sangat tergantung pada penegak hukum terkait lembaga pilar dalam melaksanakan penegakan hukum. Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum ini mampu secara konsisten membangun kemitraan yang harmonis, sinergis, dan komprehensif yang terintegrasi ke dalam sistem peradilan pidana. Lembaga penegak hukum Indonesia seringkali memerlukan intervensi dan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani kasus tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan terhadap independensi aparat penegak hukum dan dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam konteks ini, semua tindakan penegakan hukum membutuhkan transparansi. Di bidang substansi hukum, lembaga penuntutan hukum perlu secara konsisten diperkuat secara seimbang antara kepolisian, kejaksaan, KPK,